Tapi ada yang menarik nih, ini kan finalnya di Allianz kan. Iya. Dari 2 kali kejadian main di Allianz finalnya, itu juaranya selalu juara baru. Dan juga ada apa ya? Ini mitos ya. Nah ini yang menarik nih. Ada mitos. Setiap Ini selain pandit ahli nujum juga. Lu jangan dipotong, udah lagi ngomong, ntar lupa dia. Biar. ada mitos. Oke. Setiap paus meninggal, Oke. klub Inggris yang juara. Kita geser ke Liga Champions di mana leg pertama semifinal sudah dilangsungkan dari 4 finalis yang saling berhadapan. Pertama adalah Arsenal versus Paris Saint-Germain dan berakhir untuk kemenangan tim tamu Paris Saint-Germain dengan skor 1-0. Kemudian tadi malam atau dini hari tadi Barcelona ditahan imbang oleh Inter. Nyangka nggak sih hasil-hasilnya dari 2 pertandingan kemarin? Kejutan sih. Yang paling mengejutkan gue pikir Inter Milan ya. Yeah. Inter Milan yang paling mengejutkan. Kalau Arsenal kalah tipis dari PSG sih Mengejutkan juga lah nggak? mengejutkan juga, betul mengejutkan juga. Tapi lebih mengejutkan Inter Milan karena Inter Milan kan nih sudah kalah 3 kali beruntun sebelum pertandingan itu. Mereka kalah dari Bologna ya, kemudian mereka kalah di Piala Coppa Italia dari Milan, AC Milan, kemudian mereka kalah lagi dari AS Roma. Tapi kemarin dapat suntikan baru, ada Marcus Thuram yang kembali tampil, kemudian juga ada Dan gol cepet juga ya. Betul. Dumfries juga kembali tampil sehingga Dan golin juga ya. golin juga 2 tuh. Iya. Sehingga dia bisa tampil lebih bagus ya. Tapi sayangnya ada 1 golnya yang dianulir ya. Iya. Nah, kalau Arsenal memang ini agak mengejutkannya karena galak betul lawan Madrid tuh. Iya. Tapi nggak konsisten. Betul. Kalau Inter menurut gue lebih konsisten. Sebenarnya orang banyak yang gue rasa gini ya, Simone Inzaghi ini menikmati bahwa orang tidak terlalu men-spotlightkan Inter. Karena Inter ini kan 2 tahun lalu finalis. Iya. Kalah lawan City. Kalah lawan City dan mainnya bagus di final. Iya. Kalah dari golnya Rodri. Iya. Oke lah, tahun lalu dia keselimpet di knockout stage wajar. Tapi kemudian dia bisa konsisten. Arsenal, walaupun gue fans Arsenal, menurut gue dia tidak konsisten. Oke, tiba-tiba lawan Madrid itu sempurna banget mainnya. Iya. Tapi kemudian kemarin, gila men, banyak banget peluangnya. Gak ada yang masuk satupun. Dan itu baru gue sadar, oh inilah kekurangannya Arsenal, gak punya striker. Karena kalau Inter Milan enggak, dia datang dengan gak diunggulkan ke Camp Nou, tapi dia bisa nunjukin kelasnya. Tanpa orang terlalu men-spotlight mereka. Kan orang banyak yang, wah Barca pasti menang lah, walaupun 1-0, 2-0, segala macam. Ternyata ntar dulu, berat ini. Iya, Barcelona diprediksi bakal ngabisin Inter tadi malam, ternyata nggak juga. Berarti PSG juaranya. Nah, yang pasti semifinal kali ini tuh sangat seru. Sangat seru. Sangat seru dari mungkin salah satu. Karena dari 4 negara ya. Dari 4 negara berbeda yang liganya teratas ya. Benar. Inggris, Italia, 4 Spanyol. Liga top Eropa. Liga top Eropa lah. Ya. Prancis mungkin sama Jerman mungkin 11-12. Ya, Terus pelatihnya Hansi Flick sama Enrique udah pernah juara Liga Champions. Arteta sama Simone belum. Simone Inzaghi. Nah, terus pemain-pemainnya juga ada sebagian udah, ada sebagian belum. Mainnya pun di Allianz netral. Jadi nggak akan ada tim dari satu negara main kayak 2012 lah. Ya udah gitu. Bayern Munchen main di Keempatnya ini kan ada di peringkat 1 dan 2 semua liga saat ini. Nah, apalagi Inter lagi kejar-kejaran sama Napoli. Arsenal tapi udah nggak mungkin 1 lah. Cuma 2 doang. Tapi ada yang menarik nih, ini kan finalnya di Allianz kan. Iya. Dari 2 kali kejadian main di Allianz finalnya, itu juaranya selalu juara baru. 2012 Makanya ya. gue bilang 2012 curiga Chelsea. jangan-jangan PSG juaranya. Dan Dortmund tahun berapa itu di Allianz? Dortmund tahun 96. 97 si Karl-Heinz Kan Riedel bapaknya yang pemain golin. Dortmund nih. 3-1 menang lawan Juventus. Dan juga ada apa ya? Ini mitos ya. Nah, ini yang menarik nih. Ada mitos. Setiap Ini selain pandit ahli nujum juga. Lu jangan dipotong, udah lagi ngomong, ntar lupa dia. Biar. ada mitos. Setiap paus meninggal, Oke. klub Inggris yang juara. Gue setuju kalau ini. Contoh. Beberapa tahun lalu tahun 70-an ya itu Buset, dah lama banget ya. paus siapa gue nggak terlalu kenal namanya. Itu Nottingham Forest juara. Nottingham Forest yang saat ini lagi compete juga nih. Terus? Dan 2012 juga ada paus juga yang meninggal ya. Ya kayaknya Benedictus mungkin ya, lupa juga. Chelsea juara. Oke. Nah sekarang pertanyaannya apakah terjadi Arsenal juga? Apakah polanya sama? Polanya gitu sama ya? atau enggak? Iya. Ya, kalau menurut lu gimana?
Menurut gua sih, Atau ya kayaknya selalu akan ada ini lebih juara pada baru cocok tadi. logis sih, bukan mitos. Ya, ini Atau kemarin rekor City. Enggak sih. City udah juara. Sekarang mungkin Enggak sih. PSG yang sudah. 4-4 ini semuanya siap juara sih. siap juara. Siap juara. Tapi kalau harus Inter siap juara ya? siap juara Ya, menurut karena gua mau sih. nggak mau ya harus ya. Copa udah lewat. Enggak dong, Scudetto Liga dia masih Scudetto dia masih 50-50. ngejar lah, masih 50-50. Ya. Enggak, dia berarti menurut gua lebih apa ya, lebih jejak gitu loh, lebih kalau di siap. Liga Champion ya. Di Liga Champions lebih matang Ya. dan ada pengalaman. Menurut gue jujur kalau walaupun gue fans Arsenal tuh peringkat keempat, terlepas dari sekarang dia udah kalah 0-1 ya. Ya. Dia nggak stabil gitu loh, nggak stabil dan tapi nggak tahu nih leg kedua karena Partey kan balik, mungkin agak beda gitu loh. PSG, gue seneng banget lihat mainnya. Kenapa? Setelah nggak ada para bintang, mereka mainnya lebih cair. Nggak ada Mbappe, nggak ada Yeah. Neymar, nggak ada Messi, lebih enak mainnya. Dengan pemain yang mungkin 60-70% sama, ditambah pemain-pemain yang Barcola men, siapa yang tahu Barcola? Ya. Tapi mereka bisa jadi satu kesatuan tim. Benar. Itu yang gue bilang. Jadi gue malah jujur kejagoan PSG ke final, at least Ya, ke final. kalau gue pikir jangan lupa juga Inter dengan faktor Simone Inzaghi. Memang dia belum pernah juara di Eropa ya. Iya. Tapi Inzaghi ini karakter pelatih yang bagus saat turnamen. Turnamen setuju. Ya. Coppa Italia udah berapa kali tuh dia? 2 kali bareng Inter, Lazio sekali. Iya. Iya. 3 kali dia juara di Coppa. Iya. Dan di Eropa sekali final kan. Iya. Musim 2 musim musim lalu. lalu. Cuman masalahnya Inter sebagus-bagusnya tapi ketika lawan Milan kayak nervous gitu ya. Kan nggak ada, buktinya kan nggak ada Milan. Gak ada Iya, Milan. Milan. Ini gak ada Nah, Milan, Pak. Nggak, maksudnya ini kan lagi ngomongin spesialis turnamen. Copa kalah Selalu lawan Milan. ada jingis ya. Iya, Kayak- Copa kalah, Super Copa juga kalah lawan Milan. Kayak dulu tuh kalau nggak salah MU setiap ketemu Wigan kalau nggak salah Iya. sering kalah apa seri gitu kalau nggak salah gitu. Jadi Kalau Chelsea, Everton tuh. nah kayak gitu-gitu ada lah pasti. Setiap main di Goodison Park tuh apek. Ada selalu gitu. Iya, padahal kita lihat Milannya juga sekarang lagi nggak. Wah lagi parah gitu, gitu. iya. Tapi Inter gini, karena 2 musim lalu waktu Inter kalah dari City di presscon itu gue hadir, wajah Simone Inzaghi itu tidak kecewa. Oh iya. Nggak kecewa. Pertama nggak ada yang nyangka dia ke final. Iya. Kedua dia mainnya bagus banget. Justru Guardiola tuh yang pegangin palanya terus yang wah gitu kayak Iya. gue seharusnya bisa menangkan ini dengan gampang tapi gue hampir kalah. Oh. Kan dia hampir kalah tuh. Gol Lautaro Martinez yang dia rebut bola, si Akanji blunder. Iya. Lautaro Martinez dapat cuman bisa digagalin Ederson kalau gue nggak salah. Iya. Terus dulu Di Marco yang dihalo sama Lukaku sendiri. Iya. Itu maksud gue mereka tuh punya peluang sebenarnya di situ, mainnya bagus. Cuman ya nggak beruntung aja. Artinya dengan skuad yang mirip, dia juga punya kesempatan yang sama untuk ke final. Iya. Mungkin waktu itu Guardiola secara kepelatihan ya, dia senior di final itu. Inzaghi junior Iya, dan nggak ada gua lawan beban. senior Ya, gue nih. kalah juga gue wajar. Iya. Iya betul memang. Gitu. Iya, dan juga gue pikir Inter ini ditolong dengan beberapa pemain bintangnya yang kembali tampil kan. Marcus Thuram udah balik. Iya. Denzel Dumfries udah balik. Cuman kan masalahnya kabarnya si Lautaro ini diragukan bisa tampil di leg 2 apa enggak. Kemarin katanya cedera tuh. Ya itu aja sih. Tapi berimbang lah walaupun maksud gue nanti kan di Inter Milan menurut gue nih 50-50 masih. Justru kalau Arsenal PSG itu 55-45 lolos. Gitu. Kalau Barcelona ya mereka punya kapasitas, kemarin ya apes aja, bukan apes lah maksudnya mereka nggak gagal untuk bisa memanfaatkan faktor kandang. Jadi ini nggak mudah juga ini. Iya. Oke. Ini bukan karena lu pesimis sebagai fans Arsenal ya. Nggak emang susah juga lah. Emang susah. PSG bagus. Tapi kan siapa tahu. Siapa Ya, tahu. tapi dalam hati kecil semoga Arsenal. Berharap dengan menganalisa beda. Berharap gua Arsenal, tapi kalau gue sih berharap ada juara baru sih. ya itu sebenarnya manapun juara menarik menurut gua. Iya. Gitu Inter udah lama juga kan 2010 terakhir, Barcelona 2015. PSG belum pernah ya? Belum pernah. Arsenal apalagi ya kan? Gitu. Jadi siapapun yang ke finalnya aja, semifinalnya udah menarik, ke final menarik, tempatnya menarik. Oke. Semuanya menarik. Liga Champions semuanya menarik.